Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang Ustadz Danu. Siapakah Ustadz Danu? Salah satu program acara yang kini mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat ialah acara Siraman Kolbu. Siraman Kolbu ini merupakan salah satu acara yang disiarkan oleh sebuah televisi swasta yang dipimpin sebagai narasumbernya adalah Ustadz Danu. Acara ini terbilang cukup berbeda dengan acara pengajian pada umumnya, karena di satu sesi Ustadz Danu akan mempersilahkan hadirin untuk menceritakan penyakit yang dideritanya. Ustadz Danu sebenarnya memiliki nama lengkap, yaitu Insinyur Joko Ismanu Herlambang. Beliau lahir di Pati pada tanggal 4 Desember 1964. Kini beliau tinggal di kota Sleman, Yogyakarta. Pendidikan Ustadz Danu ia tempuh di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta dan lulus sebagai sarjana teknik sipil. Ustadz Danu diketahui adalah seorang insinyur yang melakukan berbagai penelitian terhadap suatu penyakit disertai solusinya. Ustadz Danu dikenal sebagai seorang ustadz yang ramah dan juga tidak sombong, meskipun dirinya kini menjadi terkenal. Beliau pun merupakan sebuah sosok yang tidak takut untuk mengucapkan kebenaran. Selama bertahun-tahun Ustadz Danu telah mempelajari dan memperdalam serta mempraktikkan isi Al-Quran dan juga As-Sunnah, sehingga atas izin Allah beliau menemukan hubungan yang erat antara suatu penyakit dengan akhlak seseorang. Menurut beliau bahwa ternyata tanpa kita sadari, tingkah laku atau sikap yang kadang emosi, sering marah-marah, mudah tersinggung, menyimpan dendam, dan yang lainnya akan membawa penyakit ke diri kita sendiri, di samping disebabkan oleh faktor gaya hidup kita. Jadi kita mulai tahu bahwa Ustadz Danu adalah seorang yang diberi kelebihan oleh Allah untuk membantu orang lain dalam upaya mengobati sakit yang dideritanya. Di antara beberapa kelebihan itu antara lain: 1. Beliau paham akan kesalahan akhlak seseorang dengan melihat gejala sakit yang dideritanya. Yang kedua, beliau hanya minta kepada Allah untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit yang datang kepadanya. Yang ketiga, beliau adalah orang yang penyabar. Buktinya, banyak orang yang menghujat beliau, menghina, bahkan memfitnah beliau, namun beliau tidak membalas, malah mendoakannya. Yang keempat, Ustadz Danu adalah seorang yang dermawan. Saya pernah menyaksikan beliau memberi sejumlah uang kepada seorang pasien yang kala itu menjadi narasumber di sebuah acara yang beliau merasa bahwa pasien tersebut memang membutuhkan uang dan langsung beliau berikan. Kemudian yang kelima, Ustadz Danu adalah orang yang pemaaf. Ini terbukti dari doa dan tausiah yang beliau berikan. Beliau selalu memohonkan kepada Allah ampunan kepada orang-orang yang diduga mendolimi orang tersebut atau mendolimi kita. Yang keenam, bahwa Ustadz Danu adalah orang yang sering bercanda. Hal ini bisa kita saksikan misalkan di acara Siraman Kolbu, sering Ustadz Danu dalam tanda petik menggebrak panggung untuk mencairkan suasana yang tegang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Ustadz Danu adalah orang yang diberi kelebihan oleh Allah untuk membantu orang yang sedang menghadapi masalah, terutama sakit. Di antara kelebihan Ustadz Danu adalah bahwa beliau memiliki ilmu untuk memahami hubungan akhlak dan penyakit. Beliau selalu berniat apapun adalah karena dan untuk Allah. Jangan melakukan sesuatu
tidak untuk Allah. Ustadz Danu adalah orang yang penyabar, dermawan, pemaaf, dan suka bercanda. Semoga Ustadz Danu dan keluarganya selalu diberi keberkahan, bimbingan, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa, karena saya sudah tua, biar ada kegiatan tidak pikun. Ya, ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja, karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin, ya, sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.